itu komentar pertama dari orang tua saya itu adalah ya itu ya, dalam tanda kutip itu bukan marah lah ya, tapi mengingatkan ya, katanya kok nggak makan nasi, nanti kalau sakit gimana gitu ya. Halo teman-teman, ini komentar yang menarik juga, katanya begini, orang tua saya pun marah pas saya bilang nggak mau makan nasi lagi di rumah. Nah ini kasusnya sama seperti saya ya. Jadi 1 tahun yang lalu ketika saya mempelajari ketofastosis ya, kemudian saya merasa yakin ketofastosis ini bisa saya jalankan, kemudian saya menjalankan ketofastosis. Nah kemudian saya tidak makan nasi, tepung dan gula. Nah itu komentar pertama dari orang tua saya itu adalah ya itu ya, dalam tanda kutip itu bukan marah lah ya, tapi mengingatkan ya, katanya kok nggak makan nasi, nanti kalau sakit gimana gitu ya. Lalu kemudian misalkan saya lagi ke rumah mertua saya, juga mertua saya akan komen ya, makan nasi lah nanti sakit gitu ya. Nah seperti itu, ini adalah hal yang wajar ya, hal yang wajar kenapa? Karena di Indonesia itu kan memang kebiasaannya adalah kita makan 3 kali sehari, kemudian 3 kali sehari itu ya dalam satu piring itu isinya sebagian besar adalah nasi. Kita dari kecil makan nasi, kemudian sampai tua kita juga tetap makan nasi. Nah kemudian ketika kita mencoba untuk tidak makan nasi ya kita dianggap aneh oleh orang-orang, dianggap tidak wajar, dianggap terlalu ekstrim, dan hal-hal yang terlalu ekstrim itu biasanya menurut orang-orang adalah tidak baik. Nah gitu, lalu yang saya lakukan adalah ya saya kalau lagi di rumah orang tua saya dulu ya, kalau disuruh makan nasi saya akhirnya makan nasi walaupun sedikit misalkan, itu menghormati orang tua saya. Tapi kemudian ketika saya pulang ya saya nggak makan nasi lagi, dan karena saya sudah berkeluarga, artinya saya ke rumah orang tua itu kan saya di Bogor, orang tua saya di Bengkulu, sehingga bisa dibilang 1 tahun sekali saya pulang. Jadi ya sudah gitu, ketika pulang badan saya kemudian lebih sehat, lebih tidak gendut gitu ya, dan sebagainya. Dan saya bilang saya tidak makan nasi ya kan, orang tua saya lama-lama kemudian paham dan kemudian tahu bahwa oh kalau Bang Sayha pulang ini nggak makan nasi. Akhirnya orang tua saya biasanya membeli telur dalam jumlah banyak ya, nyediain ayam atau daging di kulkas dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini adalah hal yang wajar ketika orang tua, orang-orang terdekat kita, keluarga kita kemudian itu sebenarnya bukan marah, itu hanya bentuk kekhawatiran mereka terhadap kita, takutnya kita menjadi sakit ya kan, terjadi apa-apa dan sebagainya. Nah yang bisa kita lakukan ya kita pelan-pelan meyakinkan, dengan menjalankan ini saya lebih sehat kok gitu ya, dengan menjalankan ini badan saya lebih enteng, kemudian tidur lebih nyenyak, keluhan-keluhan berkurang. Nah nanti lama-lama mereka juga akan percaya, dan kemudian mereka pun tidak akan memaksa lagi kita makan nasi gitu ya. Ini juga saya alami, jadi santai saja. Bye-bye.